Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Pernyataan dari Fitri Salhuteru, Nepos, yang menyebut bahwa Nikita Mirzani memiliki penyakit seksual teman-teman. Tentu saja menjadi hal baru dalam kasus Nikita Mirzani, di mana kita ketahui bahwa Nikita Mirzani yang saat ini terjerat dalam kasus dugaan melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys teman-teman, ditambah dengan ungkapan Fitri Salhuteru yang menyebut bahwa Nikita Mirzani memiliki penyakit seksual teman-teman. Tentu saja hal ini menuai beragam tanggapan dari para warganet, tak terlepas dari para praktisi hukum teman-teman. Mari kita lihat dulu bagaimana pernyataan dari Fitri Salhuteru saat menyebut bahwa sosok Nikita Mirzani memiliki penyakit seksual itu teman-teman. Mari kita simak videonya. Aku barusan ditelepon lagi makan sampai berhenti makan nih. Nih berita yang perlu aku sampaikan. Tersekat nih aku sampean. Kalau kalian pernah berurusan atau berhubungan dengan wanita biadab itu, sebaiknya kalian tes HIV ya. Sebaiknya kalian tes HIV, karena kalau aku menyuruh dia untuk tes, pasti dia nggak akan mau. Dia bisanya merintah, nggak mau diperintah ya. Untung aku tuh nggak pernah satu piring, nggak pernah gantian sendok, karena aku tuh bisa sharing minum makan itu cuma sama anak aku yang aku lahirkan. Sama yang lain aku nggak pernah ya. Sama suamiku deh yang aku udah tes kesehatannya. Ini informasi penting, entah betul atau enggak, menurut informasi seorang dokter dia HIV ya. Paham dong siapa yang aku maksud? Nah itu ya teman-teman ya, ungkapan dari Fitri Salhuteru teman-teman terkait penyakit seksual. Mungkin ini tentu saja mengarah kepada sosok Nikita Mirzani teman-teman. Dan lebih lanjut mengenai pernyataan dari Fitri Salhuteru tersebut teman-teman. Nikita Mirzani melayangkan laporan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Fitri Salhuteru teman-teman. Di mana kita ketahui bahwa ungkapan-ungkapan tersebut tentu saja bisa menjatuhkan martabat atau harga diri seseorang teman-teman, apalagi ungkapan yang tidak didasari dengan adanya bukti teman-teman. Lantas hal ini ditanggapi oleh sosok TikToker Wijaya Dermawan teman-teman. Mari kita simak videonya. Laporan terhadap dugaan pencemaran nama baik terhadap Fitri Salhuteru yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani menjadi babak baru pertempuran antara Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru. Apa sih yang menjadikan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ibu Fitri terhadap Nikita Mirzani? Karena beliau menuduh dengan parahnya, Fitri menuduh atau mengklaim bahwa Nikita terkena Wah, HIV. itu ya teman-teman ya. Itu merupakan sebuah, kalau menurut aku itu pelanggaran HAM itu, ya kan, mengintimidasi, melakukan tuduhan yang tidak bisa Nah, itu ya. dibuktikan. Pertanyaannya begini guys ya, bagaimana Fitri melakukan counter argumentasi atau membuktikan bahwa Nikita benar-benar mengalami atau mendapat penyakit tersebut? Itu akan sulit sekali didapatkan, gitu loh. Apakah Fitri mendapatkan rekaman medis? Pertanyaannya, kalau dia mendapatkan rekaman medis, siapa yang memberikan rekaman medis itu? Dan kalau betul itu dari sebuah instalasi rumah sakit, maka Nikita akan menuntut instalasi atau rumah sakit yang memberikan data tersebut, data ke Medicare, data kesehatan Nikita kepada Fitri. Ini akan menjadi sebuah big issue lagi. Kok bisa data pribadi yang berhubungan dengan kesehatan seseorang bisa bocor gitu loh. Dan sekali lagi guys ya, orang yang terindikasi atau terinfeksi HIV itu tanda tanya tidak seperti Nikita. Nikita energik, Nikita tidak sesuatu yang buat saya itu, saya sudah ngecek ya, saya sudah tahu, kita semua tahu. Anda kalau nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah tanya dokter lah. Anda cek aja di Google bagaimana tanda-tanda orang terkena penyakit HIV. Itu sudah dibuktikan di situ, udah ditulis di situ. Jadi kalau kita melihat dengan kondisinya Nikita, itu jauh sekali, itu tidak terbukti gitu loh. Jadi pertanyaan sekarang, Ibu Fitri siap-siap. Kenapa? Karena kalau Ibu Fitri tidak bisa membuktikan, ini asumsi saya, dugaan saya, kalau Ibu Fitri tidak bisa membuktikan apa yang menjadi tuduhan Ibu Fitri, ya siap-siap juga Ibu akan masuk ke dalam rutan sama dengan Nikita. Jadi berhati-hati, persiapkan mantap, kesehatan yang mantap Ibu Fitri untuk ya kan, memperjuangkan
memperjuangkan apa yang Ibu Fitri sudah tuduhkan kepada Nikita Mirzani. Demikian guys ya. Pagi hari ini pagi yang cerah luar biasa hari ini di sini, dan tentunya tak heran-heran jadinya lah. Tak selesai-selesai, dan tidak pernah aku tidak mengatakan bahwa tetap semangat di dalam hidup ini, ya kan? Jadikan hidup ini berarti dalam hidupmu dan terus berpikir yang cerdas. Thank you guys. Oke guys, jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Wijaya Dermawan bahwa memang jika Fitri Salhuteru bisa membuktikan kalau Nikita Mirzani mempunyai penyakit sesuai dengan apa yang dia ungkapkan, apa yang dia omongin di depan media teman-teman, di depan media sosial saat live, itu tentu saja menjadi pertanyaan publik, dia mendapat data tersebut dari mana. Dan menurut Fitri Salhuteru, kalau beliau mendapat informasi dari salah seorang dokter. Nah, salah seorang dokter ini yang jadi pertanyaan, ini dokter siapa guys yang membocorkan rekaman medis dari Nikita Mirzani. Namun kita juga belum bisa memastikan bahwa memang Nikita Mirzani memiliki penyakit seksual seperti itu teman-teman. Jadi kabar ini mungkin hanya simpang siur ya. Namun dampak apa yang disampaikan oleh Fitri Salhuteru ini tentu saja bisa mencemarkan nama baik seseorang. Apalagi kita melihat bahwa sosok Nikita Mirzani ini merupakan artis ya, memiliki para penggemar-penggemar dan kehidupannya juga disorot oleh media. Jika terdengar kabar-kabar seperti ini tentu saja dapat mencoreng nama baiknya teman-teman. Kalau itu tidak benar teman-teman ya. Dan walaupun benar, sebenarnya sosok Fitri Salhuteru ini tidak mempunyai hak juga untuk membeberkan atau membongkar hal-hal tersebut di depan media. Apalagi dia mengomongkan hal-hal seperti itu saat live teman-teman. Dan lebih lanjut, nah ini ya ada video dari Miss Gossip di mana detik-detik Miss Gosong yang sok cantik diusir sama Icat teman-teman. Mari kita simak videonya. Pengen tahu lagi boleh? Kalau mau nanya nih ya, maaf banget mau nanya. Kalau Jelong udah lama? Sama selama hidup seperti kakak itu. Nah, kalau saya sih ganteng sempurna. Oh iya sama seperti saya juga secantik ini gitu ya. Waduh. Ayo guys, tap lagi layarnya Ketawa sayang. itu tuh gimana caranya sih Tap pura-pura lagi ketawa? layarnya sayang. Tapi nggak Penjelong takut. itu sih Ada barang takut gak sih? Ada rasa takut gak sih dulu pernah dipenjara gara undang-undang ITE gitu? Sekarang kena pasal UU ITE lagi? Enggak tuh. Apakah dilindungi oleh orang-orang lain? Enggak juga tuh. Tapi kenapa saat di persidangan Anda berlindung di bawah kaki orang tidak ikutan maju gitu? Karena saya tidak mau membuat kericuhan. Oh, cuma di media sosial doang gitu loh. Karena nggak berani saya secara langsung. karena saya taat dengan peraturan. Nggak ada peraturan di sana. Kok mau adu baku tumbuk juga baku tumbuk aja. Nggak ada aturan. Peraturan di situ tidak boleh membuat kegaduhan, kakak. Tapi kan di luar, kenapa lu nggak berani keluar? Kita aduan di luar aja kalau mau. Dan ketemu lu nggak berani. Bilang di media sosial nyam. Soalnya banyak yang pansos sama Miss Gossip. Najis, followers lu aja berapa najis, lalala. Udah ya, Mbak ODGJ ya, saya ada kegiatan, Mbak silakan Oke. pergi ngampung aja. Ya, Oke. pergi ngampung aja. Jangan Oke. pernah ada di saya lagi najis. Turun kamu, Oke. turun. Kipas kakak ya, kipas. Najis. Oh, enggak. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Saat ini pengacara Nikita Mirzani sangat kewalahan dalam menghadapi proses persidangan ini berlangsung dikarenakan pengacara Nikita Mirzani tidak dapat membantah satu tuntutan pun dalam kasus pemerasan ini. Waduh. Hasil pengacara Nikita Mirzani menghandalkan habisnya masa penahanan Nikita Mirzani dengan menghambat-hambat proses persidangan ini berlangsung. Waduh. Dan itu sudah terbukti dilakukan dengan menyatakan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sakit pada persidangan Kamis kemarin. Meledak enggak tuh? Namun sayang seribu sayang. Harapan pengacara Nikita Mirzani itu pun pupus di tengah jalan, di mana hakim menyatakan bahwasannya proses persidangan Nikita Mirzani akan dipercepat sebelum habisnya masa penahanan. Meledak enggak tuh? Waduh. Si paling klarifikasi, bukan si paling klarifikasi, ratu klarifikasi. Mau apa kau, ya? Nurhiti 9, mau apa? Emang sekarang aku si paling klarifikasi, si paling meluruskan,
si paling nggak mau dibully. Si paling nggak mau dibully, si paling tidak membiarkan bully terjadi di dunia maya. Mau apa kau? Lah. Duta Meta, iya. Tadi pagi-pagi aku udah chattingan sama Meta. Siapa Fitri Salhuteru tuh, baca di story aku ya. Baca di story aku, nggak ada itu kata Meta aku pemeras, nggak ada itu kata Meta aku tukang onar, nggak ada itu kata Meta yang buruk-buruk. Aku udah tanya sama Meta, siapa Fitri Salhuteru, baca di story aku ya. Si paling klarifikasi ini. Gitu. Jadi kalian kalau digitu-gituin orang nggak usah dibantah, yakin gitu. Kakak dibully sama ART-NM, makanya hidupnya jadi ART. Udah hidupnya jadi babu orang, tetap aja mulutnya jahat. Harusnya kan dia berdoa ya. Harusnya dia berdoa. Hidupnya itu udah jadi pesuruh orang, jangan lagi dia disuruh jahat mau. Itu. Kalau ART aku di rumah nggak ada yang nontonin kerusuhan nih, nggak ada yang begitu. Emang tergantung majikannya. Kalau majikannya begitu ya pasti isi rumahnya pembantunya begitu. Jadi nggak heran guys, nggak heran, pasti orang-orang di kampung dia malu. Padahal itu pembantunya itu ya dulu kalau ribut sama majikannya itu ngadunya ke aku loh, nggak dikasih duit mintanya ke aku loh, nggak ada uang belanjaan di rumah ngomongnya ke aku loh, nggak ada makanan di kulkas ngomongnya ke aku loh. Kok bisa dia sekarang ngehina-hina aku, orang yang sudah menolongin dia? Emang nggak ada otak ya? Bisa aku juga balas. Dia ngeluh gajinya kecil, aku yang suruh naikin gajinya. Gak ada otak emang dia. Aku bisa balas, sekarang aku akan balas ya. Belum ada kalau bukan rahasia rumah di Samarinda. Metak, bukan metak, bukan mentak Ngeri artinya, padahal waktu gaji dia 2.500.000 itu aku yang suruh naikin karena berat. Sebelumnya itu ada tuh, kalau kalian ingat yang paling baik itu si pembantunya yang berhenti, yang dulu ngurus Arkana yang baru lahir, yang nyendokin pakai pipet, aku ajarin ngasih susu pakai, itu baik. Nah dia keluar, gantilah si orang ini yang udah laganya udah kayak ondel-ondel. Aku bisa juga gitu. 11-12 emang itu. Padahal dulu yang sebelum dia ini ada tuh yang aku sayang banget, dia keluar karena udah nggak sanggup juga, diganti nama orang ini gitu. Lebih keren ART daripada Markus Judol. Bukan Markus Judol, kan kata kalian aku owner Judol, tapi di Meta nggak ngomong begitu ya, nggak ngomong begitu aku itu Judol. Udah ngomong kalau aku punya bisnis Judol, nanti lu tak jadiin admin Judol, mau nggak? Aduh, kita semua bisa chat Meta. Iya coba chat Meta deh, Fitri Salhuteru. Nah nanti keluar tuh kata Meta Fitri Salhuteru bla bla bla. Nggak ada tuh kata Meta Fitri Salhuteru pemeras, nggak ada kata Meta Fitri Salhuteru itu tukang onar, nggak ada ya. Move on bu, lu move on, jangan ada di sini ya. Kalau lu nggak bisa move on, gua yang ngeblok lu. Nah, sekarang itu harus gitu. Sebenarnya Bu Fitri ini bener geng, salut sama Bu Fitri sekuat ini dihantam buzzer. Kamu baca kata Meta itu apa? Aku ini dilahirkan dari cucu yang kuat banget, bisa membereskan aset-aset negara dari tangan Belanda ya. Masa aku seorang cucu yang bisa membereskan aset negara dari tangan Belanda kalah sama buzzer-buzzer? Mimpi kalian ya. Aku ini aku tuh mental udah mental keturunan gak bisa dijajah. Paham kalian? Gak bisa kalian, kecuali aku ini keluarga aku ini lemah dulunya. Mungkin aku lemah, ternyata kenapa aku sekuat ini? Karena kakekku itu adalah orang yang berani membereskan aset-aset negara Republik Indonesia dari tangan penjajah. Jadi aku cucunya nggak mungkin kalah sama buzzer-buzzer ini ya, nggak mungkin. Dan mimpi kalian buzzer-buzzer. Tanpa Diki orang nggak kenal Nepos ya. Nggak sudi juga aku dikenal dari seorang tukang owner dan pelaku prostitut. Nggak sudi aku ya. Aku kalau bisa waktu dibalik, nggak sudi aku deket-deket dan mencoreng nama sejarah Meta
dan mencoreng sejarah Meta. Aku harus dekat dengan manusia itu, nggak sudi aku juga.